Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Irsyad Farabi, SEI, MSEI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Madura dan teman-teman yang berbahagia. Kami di sini dari kelompok 8 yang beranggotakan Siti Aisyah, Hasnatul Filaili, dan Fauzia Lydia Sari akan menjelaskan materi mengenai transportasi dan komunikasi yang ada di Madura. Untuk pemateri pertama akan dijelaskan oleh Fauzia Lydia Sari, kemudian pemateri kedua yaitu Siti Aisyah, dan pemateri terakhir yaitu Hasnatul Filaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fauzia Lydia Sari, NIM 201. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis transportasi yang ada di Madura. Sebelum saya menjelaskan jenis-jenis transportasi yang ada di Madura, di sini saya akan menjelaskan apa sih transportasi itu. Transportasi adalah sebuah kegiatan pemindahan muatan atau barang dan penumpang dari suatu wilayah ke wilayah lain. Kemudian hubungan transportasi dan perekonomian tentunya dalam bidang distribusi, di mana ketika saran transportasi itu terpenuhi, maka kegiatan distribusi akan semakin lancar. Dan ketika saran transportasi itu terbatas, maka biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan distribusi itu akan semakin tinggi dan dapat berpengaruh pada harga dari barang tersebut. Sedangkan jika harga itu semakin tinggi dan tidak sebanding dengan pendapatan masyarakat, maka daya beli dari masyarakat akan semakin berkurang. Langsung saja ke jenis transportasi yang ada di Kabupaten Bangkalan. Sedangkan untuk jumlah angkutan darat wajib uji di Kabupaten Bangkalan untuk tahun 2015 yang paling banyak adalah jenis angkutan pick up dengan jumlah 1.556 unit, dan untuk 2016 itu yang paling banyak juga berjenis angkutan pick up dengan jumlah 3.753 unit, dan untuk tahun 2017 yang paling banyak adalah jenis angkutan truk dengan jumlah 5.076 unit. Kemudian untuk jumlah kendaraan dari dan menuju Bangkalan melalui jembatan Suramadu pada tahun 2016 yang paling banyak adalah pada bulan September dengan jumlah yang roda 2 itu ada 5.083.537 unit, dan untuk roda 4 ada 2.029.441 unit. Dan untuk kendaraan yang menuju Bangkalan melalui jembatan Suramadu yang paling banyak juga pada bulan September dengan jumlah kendaraan yang beroda 2 ada 524.109 unit, dan untuk roda 4 ada 219.533 unit. Kemudian untuk jumlah sarana transportasi darat di Kabupaten Bangkalan dari tahun 2015 sampai 2017 untuk jenis sarana transportasi terminal kelas A tidak ada, dan untuk kelas B pada tahun 2015 ada 1 unit dan 2016 1 unit, sedangkan 2017 1 unit. Kemudian untuk kelas C pada tahun 2015 sampai 2017 ada 2 unit. Sedangkan untuk jenis sarana bus pada tahun 2015 untuk yang reguler ada 50 unit, untuk 2016 juga ada 50 unit, dan untuk yang cabang itu pada tahun 2015 sampai 2016 ada 5 unit. Kemudian dengan jenis sarana jembatan imbang dari tahun 2015 sampai 2016 itu ada 1 unit. Lanjut ke jenis transportasi di Kabupaten Sampang. Banyaknya kendaraan bermotor wajib uji menurut jenis kendaraan di Kabupaten Sampang. Pada tahun 2016 ini ada mobil penumpang umum, ada mikrobus, ada pick up, ada truk, dan ada juga kendaraan khusus. Nah, untuk mobil penumpang umum ini berjumlah 180. Kemudian untuk mikrobusnya ini ada 2 mikrobus umum dan ada mikrobus yang tidak umum, dan ada mikrobus dinas. Jadi mikrobus yang bukan umum ini ada 12, kemudian yang umum ada 94, dan yang dinas ada 7.
Jadi untuk jumlah keseluruhannya itu ada 113. Kemudian untuk pick up-nya ini sama juga, ada umum, ada yang bukan umum, ada yang dinas. Jadi pick up yang umum ini ada 14, tadi yang bukan umum itu ada 14, sedangkan yang umum ada 2.826, dan yang dinas ada 56. Kemudian yang truk ini ada yang bukan umum, ada yang umum, dan ada yang dinas. Yang bukan umum itu ada 437, yang umum ada 1311, dan yang dinas ada 28. Kemudian banyaknya kendaraan bermobil pribadi, ada yang dinas, dan ada yang umum. Menurut jenis kendaraan di Kabupaten Sampang pada tahun 2016, dan untuk jenis kendaraannya ada beberapa jenis. Ada yang mobil sedan, ada yang jenis jeep dan sejenisnya, ada yang bus, ada yang truk, dan ada yang sepeda motor. Kemudian untuk mobil sedan dan sejenisnya pada tahun 2015, untuk yang mobil sedan pribadi ada 204. Kemudian pada tahun 2016 itu mobil sedan pribadi ada 255. Kemudian pada tahun 2015 sampai dengan 2016 untuk mobil sedan dinas sama-sama ada 4. Kemudian yang Jeep dan sejenisnya ini, baik yang pribadi maupun dinas, mengalami kenaikan pada tahun 2016. Untuk yang bus pribadi pada tahun 2015 ada 24, dan pada tahun 2016 ini ada 39. Kemudian yang dinas ada 7 pada tahun 2015, sedangkan pada tahun 2016 ini tidak ada. Kemudian bus yang umum ada 13 pada tahun 2015, sedangkan pada tahun 2016 ada 76. Lanjut ke jenis transportasi yang ada di Pamekasan. Menurut uji jenis kendaraan dan penggunaan di Kabupaten Pamekasan, menurut tabel yang ada di PPT itu, pengguna kendaraan umum yang terbanyak yaitu di truk ada 609. Sedangkan menurut kendaraan pribadi yang paling banyak yaitu ada di pick up sebanyak 6.104. Dan untuk total keseluruhan jenis kendaraan di Kabupaten Pamekasan yaitu ada 8.542. Yang terakhir yaitu jenis transportasi Kabupaten Sumeneb. Untuk jenis transportasi Kabupaten Sumeneb ini ada 2. Yang pertama itu ada angkutan darat, yang kedua itu ada angkutan laut. Angkutan darat di Kabupaten Sumeneb ini memiliki panjang jalan sepanjang 1.544.676 km dengan kondisi jalan baik sepanjang 6.067.361 km. Kondisi jalan rusak ringan 3.067.165 km, dan kondisi jalan rusak berat mencapai 501.150 km. Dan untuk angkatan darat ini contohnya seperti mobil, motor, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk transportasi Kabupaten Sumeneb, angkutan laut ini, pada bab ini disajikan tentang kepadatan angkutan penyeberangan per bulan selama tahun 2017 dari Kali Anget ke Kangean dan dari Kali Anget ke Jangkar. Dan penyeberangan rata-rata mengangkut terbanyak jenis muatan penumpang. Nah, untuk transportasi Kabupaten Sumeneb di angkutan laut ini kayaknya lebih banyak, karena di Sumeneb ini kan lebih banyak kayak laut-laut gitu, jadi lebih banyak juga transportasi yang di lautnya juga. Saya di sini Siti Aisyah dengan NIM 18072110019 akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya, yaitu mengenai data ketersediaan jalan yang ada di Pulau Madura. Nah, di sini dalam UU nomor 22 tahun 2009 itu dijelaskan jika jalan itu adalah seluruh bagian jalan bangunan pelengkap serta perlengkapannya yang ditujukan untuk lalu lintas umum yang berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau air, serta di atas permukaan air, terkecuali untuk jalan rel serta jalan kabel. Nah, di sini dapat diartikan bahwa jalan itu merupakan akses yang dijadikan sebagai
sarana masyarakat untuk melakukan aktivitasnya. Kemudian dalam jalan di sini itu ada yang kondisi baik, kondisi sedang, kondisi rusak ringan, dan kondisi rusak berat. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ketersediaan jalan yang ada di Pulau Madura, yaitu yang ada di 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Untuk yang pertama yaitu di Kabupaten Bangkalan. Nah, di sini total panjang jalan di Kabupaten Bangkalan itu mencapai 721 km, yang seluruhnya itu sudah beraspal. Dan lebih 38% dari total panjang jalan tersebut itu berada dalam kondisi baik. Kemudian 27% itu dalam kondisi sedang, 16% dalam kondisi rusak ringan, dan sisanya itu berada dalam kondisi yang rusak berat. Kemudian untuk di Kabupaten Sampang. Nah, di Kabupaten Sampang sendiri itu pada tahun 2016 itu kondisi permukaan jalan kabupaten tersebut itu mengalami kerusakan sepanjang 76,64 km. Tetapi dibanding dengan tahun 2015, di sini itu mengalami pengurangan sebesar 9,11 km. Nah, sedangkan untuk kondisi jalan yang baik yang ada di Kabupaten Sampang itu sepanjang 484,14 km. Sedangkan ada kondisi jembatan yang rusak pada tahun 2015 itu lebih sedikit dibandingkan kondisi setahun sebelumnya, yaitu tahun 2014. Nah, untuk total panjang jalannya yang ada di Kabupaten Sampang itu mencapai 560,78 km. Kemudian selanjutnya yaitu yang ada di Kabupaten Pamekasan. Nah, panjang jalan kabupaten di Kabupaten Pamekasan itu sepanjang 512,359 km, di mana panjang jalan raya di Kabupaten Pamekasan ini yang tergolong dalam kondisi baik itu sebanyak 336,110 km. Dalam kondisi sedangnya itu sebanyak 54,701 km, dan yang rusak sebanyak 121,548 km. Kemudian selanjutnya yaitu untuk Kabupaten Sumenep. Nah, di sini jalan itu kan merupakan jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas kendaraan umum, yang mana data yang disajikan dalam publikasi di sini itu merupakan semua jalan di Indonesia baik di bawah wewenang pemerintah pusat maupun tingkat 1 dan tingkat 2. Nah, untuk di Kabupaten Sumenep di sini itu pada tahun 2017 panjang jalannya yaitu sebesar 1,544,676 km. Nah, jadi di sini dapat ditarik kesimpulan mengenai data ketersediaan jalan bahwa dari data ketersediaan jalan yang ada di Pulau Madura di sini itu yang paling panjang dan itu berada di Kabupaten Sumenep. Kemudian yang paling rendah yaitu ada di Kabupaten Sampang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mbak Hasna. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data kantor pos. Kantor pos merupakan bagian lembaga pemerintah yang digunakan sebagai tempat pemberi layanan komunikasi tertulis ataupun elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum. Sedangkan rumah pos berfungsi sama seperti kantor pos dan kantor pos pembantu. Yang menjadi pembeda di sini ialah pada rumah pos biasanya terletak di daerah terpencil. Di Kabupaten Bangkalan yang memiliki 18 kecamatan dengan jumlah kantor pos pembantu menurut kecamatan yang ada di Bangkalan pada tahun 2016 sampai 2019 masing-masing berjumlah 1. Namun terdapat beberapa kecamatan yang mengalami perubahan pada tahun 2019 seperti Kecamatan Tanah Merah berjumlah 2, Kecamatan Socah berjumlah 2, Bangkalan berjumlah 7,
Burneh berjumlah 5 dan Kecamatan 10 berjumlah 2. Sedangkan di Kabupaten Sampang yang memiliki 11 kecamatan dengan jumlah kantor pos pembantu menurut kecamatan yang ada di Sampang ini pada tahun 2016 sampai 2019 masing-masing berjumlah 1 di setiap kecamatan dan di setiap tahunnya, kecuali di Kecamatan Sreseh, Panggarengan, dan Tambelangan. Kemudian di Kabupaten Pamekasan yang memiliki 13 kecamatan dengan jumlah kantor pos pembantu menurut kecamatan di Kabupaten Pamekasan ini pada tahun 2018 sampai 2019 masing-masing berjumlah 1 di setiap kecamatannya. Kemudian di Kabupaten Sumeneb yang memiliki 23 kecamatan dengan jumlah kantor pos pembantu menurut kecamatan yang ada di Sumeneb ini pada tahun 2019 masing-masing itu berjumlah 1 di setiap kecamatannya. Sekian presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.